106.2 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Yohanes Manafe dari GPPS Gatotan. Kami tadi berbincang tentang keselamatan ya. Silahkan Kekasih Tuhan, Anda masih bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA masih saya buka untuk Anda. Kita punya beberapa menit ke depan yang bisa Anda manfaatkan karena Pak Yohanes harus segera kembali bertugas memakamkan jemaat yang berpulang ya. Ya, oke. Kita ke pertanyaan berikutnya Pak Yohanes ya. Oh, bukan pertanyaan Pak, ada Pak Gunawan yang nanti minta didoakan agar mata kanannya yang tertutup selaput dipulihkan kembali agar bisa jelas baca firman, Pak. Terima kasih. Pak Gunawan. Okay. Matanya ya. Tertutup selaput supaya dipulihkan kembali. Nanti kita akan berdoa di akhir program ya. Baik, ke pertanyaan berikutnya Pak. Ada pertanyaan dari nomor belakang 7565. Shalom Pak Yohanes. Pak, apa tandanya bahwa saya ini sudah selamat atau belum? Saya Kristen sejak kecil. Alkitab mengajarkan kita bahwa salah satu meyakinkan kita bahwa kita selamat adalah iman. Jadi pertama, walaupun Anda tidak melihat, tapi Anda percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda harus yakin bahwa akan Anda selamat. Itu keyakinan. Ya, makanya tadi saya mengatakan detik terakhir orang melakukan pengakuan iman, maka pada saat itu bila mereka dipanggil Tuhan, maka mereka selamat. Jadi Anda tahu Anda selamat dari Anda percaya bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat sesuai dari firman Tuhan tadi. Jadi tahu dari firman. Tahu dari firman. Ya. Kita semua tahu dari firman. Dan ini bukan bicara perasaan ya Pak ya? Ya, bukan perasaan. Saya sudah selamat, perasaan belum, bukan ya. Keyakinan akan firman. Jadi kita tahu dari firman berkata, ya percaya firman. Baik. Ke pertanyaan berikutnya Pak, ada 8585 yang bergabung. Shalom Pak Yohanes, terima kasih sudah memberkati lewat firman Tuhannya. Pak, saya punya keluarga yang sudah kenal Tuhan Yesus, baru saja kenal Tuhan Yesus, dan sifatnya segera berubah. Dari yang dulu pemarah, dia sekarang jauh lebih sabar. Dari dulu yang pelit, sekarang jauh lebih suka memberi. Sedangkan saya melihat saudara saya yang lain yang sudah lama ikut Tuhan Yesus, hidupnya ya sama saja dengan orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Jadi mana yang lebih lebih berharga bagi kerajaan sorga Pak ya? Ya tentu yang berharga ya orang-orang yang tadi sudah mengalami perubahan hidup di dalam Kristus tadi. Jadi tadi dua kasus itu jelas Alkitab menekankan bahwa yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang kemudian akan menjadi terdahulu. Jadi Alkitab mengatakan demikian. Dan apa yang terjadi itu ya seperti apa yang dikatakan Alkitab tadi. Jadi kita harus selalu melihat diri kita dari firman Tuhan, supaya kita punya jawaban dalam hidup ini untuk kita punya pegangan. Baik, jadi yang lebih berharga yang cepat berubah tadi ya, cepat berbuah tadi ya. Baik, Pak Yohanes, bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan pagi hari ini, dan silakan tutup dalam doa. Jadi hal keselamatan adalah hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dunia mempunyai agama dan mempunyai nabi, tapi tidak mempunyai juru selamat. Satu-satunya orang yang mempunyai juru selamat adalah orang Kristen yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat.
dunia tidak memberikan jaminan untuk keselamatan. Dan mereka selalu semoga selamat. Tapi bagi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, punya kepastian akan keselamatan. Di dalam keselamatan itu disebut ada kehidupan. Kehidupan tersebut punya kehidupannya memiliki kelimpahan hidup. Sehingga keselamatan itu sendiri bukan kita hanya sebatas juga menyelamatkan nyawa kita atau jiwa kita dari hukuman kekal, tapi seluruh hidup kita juga mencakup dalam keselamatan itu, termasuk kehidupan jasmani kita, tubuh kita. Sehingga Tuhan Yesus selalu mengajar kepada murid-muridnya, jangan khawatirlah akan hari esok, apa yang kamu makan kamu pakai. Artinya Tuhan menjamin keselamatan hidup kita sepenuhnya, sehingga kita di dalam Kristus itu ada jaminan hidup. Maka itu sekali Kristus tetap Kristus, karena Dia menyelamatkan kita dengan sempurna, baik roh, jiwa, tubuh kita. Maka itu kita tetap beriman kepada Kristus sampai langkah terakhir. Maka itu ada 3 hal. Pertama, percaya, mengaku kepada Kristus ada Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu kita dipanggil Tuhan, kita selamat. Tetapi selama kita hidup, maka kita harus percaya dan bertumbuh dan berbuah supaya kita diselamatkan. Dan yang terakhir, di tengah-tengah dunia ini ada ujian cobaan hidup, maka kita tetap bertahan setia sampai akhirnya menjadikan Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan selamat. 3 hal itu yang kita harus menjadi kebenaran mendasar dalam hidup kita untuk tetap selamat sebagai orang yang percaya. Maka itu biarlah dalam kondisi saat ini jangan kita takut akan kematian. Artinya kita tetap percaya bahwa kematian itu kapan, di mana saja bisa terjadi. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kita yakin bila itu terjadi, kita diselamatkan oleh Tuhan. Untuk itu, maka biarlah lewat renungan ini, sekali Kristus tetap Kristus. Dan dalam kehidupan kita menjalani kehidupan sehari-hari, tidak terparit dari cobaan hidup, tetapi berserulah kepada nama Yesus. Dia pasti menolong kita. Jika engkau sakit, berseru. Jika engkau dalam masalah, berseru. Dalam keadaan kekurangan, berseru. Pasti pertolongannya akan datang kepada kita. Untuk itu, Alkitab mengajarkan kepada kita, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Karena kitab suci berkata pula, barang siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Untuk itu biarlah lewat renungan ini kita semua sudah punya kepastian akan keselamatan di dalam Kristus. Maka itu jangan takut menghadapi keadaan hari esok atau apapun, karena engkau sudah punya keselamatan itu dalam diri engkau sendiri, di mana Kristus Yesus Tuhan Immanuel menyertai kita sampai langkah kita terakhir. Tuhan memberkati. Amin. Silakan tutup dalam doa, Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami semua punya keyakinan bahwa kami yang sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah memiliki kepastian akan hidup kekal. Dan saat ini bila semua kami yang sudah percaya punya masalah hidup, termasuk Bapa kekasih kami yang matanya dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan setiap kami, supaya dengan keadaan kami yang normal bisa beribadah melayani Tuhan. Tuhan jamah setiap kehidupan kami umat-Mu yang saat ini dalam bermasalah. Beri kekuatan batin, beri keberanian, beri keteguhan
untuk tetap teguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya lewat kehidupan kami juga orang yang belum diselamatkan, mereka juga dapat diselamatkan. Lewat kesaksian hidup kami, lewat perbuatan kami, mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Pak Yohanes, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Amin. Tuhan memberkati, Pak. Amin. Selamat bertugas. Amin. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Setelah Anda dan saya selamat, bukan berhenti sampai di situ. Kerjakan keselamatan kita dan berbuahlah. Bagaimana caranya? Izinkan Roh Kudus bekerja lewat hidup Anda dan saya. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.